Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi di mata kuliah Statistika Sosial. Untuk video kali ini adalah penjelasan materi terakhir setelah UTS, yaitu kompermin untuk yang pirate sample test. Jadi ini adalah materi yang terakhir setelah UTS. Minggu depan kita akan melaksanakan latihan dan minggu depannya lagi baru UAS, begitu ya. Oke, untuk yang kali ini adalah pirate sample test. Apa sih pirate sample test itu? Nah, kalau kita lihat di SPSS-nya, pirate itu juga salah satu pengujian dari kompermin. Pirate sample test digunakan untuk menguji dua sampel yang berpasangan. Jadi dua sampel yang berpasangan ini akan dilihat apakah mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Untuk prosedur pengujiannya sama ya, analyze, kompermin, kemudian pirate sample test. Coba nanti dilihat di SPSS-nya. Setelah itu di sini ada kriteria-kriterianya. Kriterianya yang pertama ini ya, semua variabel numerik pada file data akan ditampilkan pada kotak daftar variabel, itu jelas. Ya, untuk syarat yang pertama, pindahkan satu atau beberapa pasang variabel sekaligus ke kotak pirate variabel. Nah, untuk cara memindahkannya sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Kita klik dulu variabel yang ada di jendela sebelah kanan, sebelah kiri biasanya. Kemudian nanti akan ada tanda panah, kita pindahkan sebelah kiri. Sama juga untuk variabel yang lain. Karena ini variabelnya lebih dari satu, yaitu bebas menaruhnya mau di variabel yang satu atau variabel dua, itu data yang mana terserah. Kemudian untuk membuat pasangan variabel lagi, ulangi langkah yang di atas. Jika ini lebih dari dua variabel untuk yang nomor 2 ini. Kemudian klik OK untuk mendapatkan uji default dari pasangan sampel dengan probabilitas 2 ekor dan interval konfidensi atau standar apa itu? Ini derajat intervalnya itu adalah 95%. Kan macam-macam ya. Kalau kita dari kemarin kita menggunakan 95% atau 0,05 itu untuk taraf signifikasinya yang ini. Oke, biasanya itu diberikan dalam soal kok. Langkah analisisnya sama, setelah ada soal, kemudian teman-teman diminta untuk menentukan hipotesisnya. Hipotesis ini dilihat dari soal. Kemudian pengambilan keputusannya itu sama dengan yang one sample test, yaitu melihat T hitung dan T tabelnya. Dia akan menerima H0 ketika T hitung berada di antara plus minus T tabel. Kemudian H0 ditolak jika tidak berada di antara plus minus T tabel. Yang kedua yaitu berdasarkan nilai probabilitas. H0 diterima jika nilai probabilitas atau seek to tell-nya lebih dari 0,05. H0 ditolak jika nilai probabilitas atau H0 seek to tell-nya kurang dari 0,05. Oke. Seorang manajer ingin melihat hubungan masa kerja dengan, ini contoh soal langsung ya. Seorang manajer ingin melihat hubungan masa kerja dengan gaji yang diterima. Berarti variabel satu adalah masa kerja. Tadi kan untuk pirate kan dua sampel yang berpasangan ya. Yaitu variabel satu untuk masa kerja, variabel dua adalah untuk gaji yang diterima. Oke, datanya seperti ini. Ini data yang biasa kita pakai di contoh soal sehari-hari ya. Kita inputkan datanya di SPSS, kemudian langkah analisisnya atau cara pengujiannya saya contohkan di SPSS-nya untuk data ini. Sebentar. Oke, ini datanya. Kita kan pakai data yang ini ya. Yang masa kerja dengan gaji. Tadi di soalnya melihat hubungan antara masa kerja dan gaji. Apakah punya rata-rata yang sama atau tidak. Oke.
Kalau sudah analyze, kemudian compare-min, pilih yang pirate sample t-test. Nah, di sini muncul jendela baru ya. Ada pair variabel 1, variabel 2. Kalau kita lihat di soal tadi, yang akan kita pasangkan atau yang akan kita lihat adalah lama masa kerja dengan gaji yang diterima. Sehingga di sini lama masa kerja masukkan di variabel 1, diklik dulu, kemudian pindahkan dengan panah, kemudian gaji yang diterima itu pindahkan di variabel 2. Oke, ini yang akan kita lihat. Oke, selanjutnya kalau sudah di oke saja. Oke, nanti akan keluar outputnya. Akan keluar outputnya. Nah, kalau sudah, kita tentukan dulu hipotesisnya kan sebelum menganalisis. Setelah keluar output, kita harus kan menentukan yang namanya hipotesisnya terlebih dahulu. Kita kembali ke modulnya. Soalnya tadi kita lihat, seorang manajer ingin mengetahui atau melihat hubungan masa kerja dengan gaji yang diterima. Oke, berarti hipotesis awalnya apa? Hipotesisnya masa kerja karyawan mempunyai hubungan yang signifikan dengan gaji yang diterima. Di mana saya dapat kata-kata yang signifikan? Nah, ini hipotesis saya. Karena hipotesis itu cara pandang orang kan berbeda-beda ya. Yang jelas di soal tadi, seorang manajer ingin mengetahui hubungan antara masa kerja dengan gaji yang diterima. Hubungan dengan gaji yang diterima. Kan begitu. Oke, saya di sini menganalogikan bahwa hipotesisnya itu masa kerja karyawan mempunyai hubungan yang signifikan dengan gaji yang terima. Kan di sini mempunyai hubungan. Berarti H-nya apa? Masa kerja karyawan tidak mempunyai hubungan. Kan lawan dari H0-nya ya. Kalau misalnya teman-teman di sini menganalogikan H0-nya itu masa kerja karyawan mempunyai hubungan dengan gaji yang diterima. Boleh. Yang signifikannya enggak usah. Jadi cuma masa kerja karyawan mempunyai hubungan dengan gaji yang diterima. Ini juga kembalikan ke soal ya. Di sini seorang manajer ingin melihat hubungan masa kerja dengan gaji. Nah, jelaskan ya berarti H0-nya ada hubungan atau tidak antara masa kerja dengan gaji, kan begitu. Oleh karena itu di sini saya menentukan hipotesisnya masa kerja karyawan mempunyai hubungan dengan gaji yang diterima. H-nya kalau di sini tadi mempunyai hubungan, H-nya berarti tidak mempunyai hubungan, begitu. Oke, sudah kita tentukan H0 dan H-nya. Selanjutnya pengambilan keputusannya untuk analisisnya tadi ada dua untuk pirate, yaitu berdasarkan perbandingan T-tabel dan T-hitung serta nilai probabilitas. Selanjutnya, nah, kalau di syaratnya jika T-hitung berada di antara negatif T-tabel dan positif T-tabel, maka kan H0 diterima. Dan sebaliknya, jika tidak berada berarti H0-nya ditolak kan ya? Kita lihat sekarang. Di hasil T-hitungnya diperoleh negatif 10,849. Ini di output sebenarnya panjang, tapi saya ambil yang T-nya aja. T-nya diperoleh negatif 10,849. Kemudian, kita harus mencari T-tabelnya kan ya. Taraf signifikasinya tadi 0,05 karena dua sisi. Kita jadinya menjadi 0,05 dibagi 2 yaitu 0,025. 0,025 df-nya tadi datanya berjumlah 8. 8 dikurangi 1 ada 7. Berarti kita lihat di T-tabel 0,025 dengan df-nya 7. Coba kita lihat di T-tabelnya ya. Kita pakai acuan tadi. Taraf signifikasinya itu adalah 0,025. 0,025, kemudian df-nya 7. 7 berarti yang lurus dengan 7 0,025 yaitu ini 2,364.
2,364. Oke, itu adalah T tabel. 2,364. Kita kembali ke LK terlebih dahulu. Oke, diperoleh 2,364. Itu untuk dua sisi berarti plus minus ya. Negatif 2,364 dan positif 3,64. Apakah negatif 10 ini berada di antara 2,364? Saya tunjukkan di paint. Coba kita gambarkan intervalnya. Tadi 2,364, positif negatif 2,364. Oke, ini 0, ini 1, negatif 1, 2, negatif 2, kan gitu ya. Tadi 2,364, positif negatif 2,364. Berarti ada di setelahnya 2 di sini, dan setelahnya negatif 2. Ini negatif 2,364, yang ini 2,364. Sekarang kita lihat, untuk T hitung yang ada di tabel tadi berapa? Yaitu negatif 10,849. Negatif 10, nah ini kan negatif 1, negatif 2, negatif 3, nah mungkin negatif 10 ada di sini. Negatif 10, berapa tadi? Negatif 10, negatif 10,849. Anggap aja di sini. Negatif 10,849. 10,849. Ini diperoleh dari SPSS-nya ya. Nah, apakah ini berada di antara ini? Jawabannya adalah tidak. Artinya apa? Karena tidak berada di antara interval T tabel, maka H0-nya itu ditolak. H0-nya ditolak karena tidak berada. Syaratnya diterima jika H0-nya atau T hitungnya berada di antara, ini kan ya, T hitung berada di antara T tabel itu kalau H0 diterima. Jadi di sini kesimpulannya apa? H0-nya ditolak. Oke, kita kembali ke LK terlebih dahulu. Bentar. Jadi H0-nya ditolak, atau artinya di sini apa? H-nya yang diterima. H0-nya ditolak, H-nya yang diterima. H tadi apa? H-nya tadi adalah masa kerja karyawan tidak mempunyai hubungan dengan gaji yang diterima. Oke, jadi di sini kesimpulannya masa kerja karyawan tidak mempunyai hubungan dengan gaji yang diterima atau tidak ada pengaruh antara masa kerja dengan gaji. Nah, apakah sama jika dilakukan pengujiannya dengan nilai probabilitas atau sigtutile-nya? Kita lihat sigtutile-nya berapa? 0,000. Berarti apakah 0,000 itu lebih besar dari 0,05? Oh, ternyata tidak. 0,00 itu kurang dari 0,05. Artinya sama dengan yang di atas, yaitu H0-nya ditolak. Yang diterima jadinya adalah HA, yaitu masa kerja karyawan tidak mempunyai hubungan dengan gaji yang diterima. Nah, itu untuk Pirate Sampling Test, cara pengujiannya. Jadi digunakan untuk menguji dua pasang sampel pada suatu populasi. Nih, kata kuncinya. Untuk menguji dua buah sampel yang berpasangan, apakah dia punya rata-rata sama atau mempunyai hubungan atau enggak antara dua pasang itu. Di sini tadi yang dipasangkan adalah masa kerja dan gaji. Ternyata kesimpulannya tadi apa? Yaitu masa kerja tidak ada hubungannya dengan gaji atau masa kerja mau dia lebih lama atau lebih baru itu tidak ada pengaruhnya dengan gaji yang diterima. Begitu. Oke, ini ya penjelasan untuk Pirate. Untuk lebih memahamkan teman-teman tentang Pirate Sampling Test, di sini ada latihan. Pak Tono ingin mengetahui apakah keuntungan per hari dan
dari penjualan makanan dan minuman mempunyai efek terhadap keuntungan per bulan. Oke, jadi di sini nanti pasangannya apa? Ada keuntungan per hari dengan keuntungan per bulan. Apakah dia mempunyai eh, pengaruh atau punya hubungan enggak di situ? Nah, itu teman-teman harus menguji dengan menggunakan Pirate. Taraf signifikasi 95, berarti nanti yang teman-teman gunakan adalah 5% atau 100 dikurangi dengan 95. 5% dia shift to tail enggak atau dua arah enggak? Kalau dua arah berarti 0,05 dibagi dengan 2. Soal yang kedua, seorang dosen ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif yang ia gunakan setelah UTS dan pembelajaran konvensional sebelum UTS. Untuk mengetahuinya, dia menggunakan dua kasus yaitu kuis 1 dan kuis 2. Jadi nanti yang dibedakan adalah kuis 1 dan kuis 2. Oke, taraf signifikasinya juga sama 95. Jadi nanti gunakan 100 dikurangi 95 adalah 5%. 5% berarti 0,05. Kalau dua sisi berarti taraf signifikasinya berapa? 0,05 dibagi dengan 2 atau derajat kebebasan atau alfanya itu adalah 0,025. Oke, DF-nya berarti 15 kurangi 1. Yang tadi ini DF-nya berarti 10 kurangi 1. Oke, cara penyelesaiannya sama dengan sebelum-sebelumnya ya. Teman-teman harus mengerjakan input di SPSS-nya, output-nya, kemudian Microsoft Word untuk hasil analisisnya. Jangan lupa dikerjakan sendiri karena saya lihat di settingan komputer kalau yang dikumpulkan dalam bentuk software itu enak sekali atau dalam soft file itu enak sekali autornya itu, autor laptopnya atau autor dari Microsoft Word atau itunya punya siapa itu kelihatan sekali. Oke, silakan dikerjakan sendiri. Sekian untuk materi kali ini, teman-teman pelajari untuk video mulai dari yang setelah UTS sampai video ini, siapkan minggu depan untuk latihan semua pengujian. Gitu ya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.